Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan dilancarkan segala macam aktivitas rekan-rekan semuanya. Nah, di sini sekali lagi saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan perkembangan Pi Network step by step ya. Nah, di sini ada informasi lagi-lagi dari Twitter Crypto.Eleven, komunitas dari negara Vietnam. Disebutkan di sini bahwa core team telah membuat banyak sekali dompet baru dan mereka juga telah menerima 50 juta koin Pi, kemudian yang telah didistribusikan ke dompet mainnet ya. Jadi di sini core team telah membuat banyak sekali dompet-dompet baru, kemudian mereka telah menerima 50 juta koin Pi yang telah didistribusikan ke dalam dompet mainnet. Kemudian dalam waktu dekat mungkin ada banyak pionir yang menerima koin Pi di dompet mainnet mereka. Nah, jadi di sini bagi rekan-rekan yang sudah lolos KYC dan sedang menunggu ke dalam fase nomor 8 ya, atau menunggu daripada saldo available balance dalam migrasi ya rekan-rekan. Jadi di sini mungkin ke depan ketika rekan-rekan cek, mungkin rekan-rekan akan sudah berhasil masuk ke dalam saldo available balance ke mainnet ya, karena di sini kabarnya core team sudah mulai membuat banyak dompet baru dan akan ada semacam 50 juta koin Pi yang didistribusikan ya ke dalam dompet-dompet yang rekan-rekan sudah lolos KYC ya, dan tinggal menunggu ke dalam fase nomor 8 ya dalam daftar periksa mainnet. Kemudian di sini juga ada semacam sesi screenshot ya, mainnet migrasi, kemudian di sini juga ada dalam bentuk bahasa Vietnam. Nah, di sini juga disebutkan ada sekitar 50 juta koin Pi ya rekan-rekan. Nah, di sini siap didistribusikan. Kemudian di sini saya akan kembali melanjutkan ke informasi berikutnya, masih dalam Crypto.Eleven. Beberapa waktu yang lalu juga memberitakan informasi yang cukup mantap sekali sebagai bentuk informasi yang utuh ya. Di sini juga disebutkan tentang 10 alasan mengapa Pi Network itu pasti akan berhasil ya menurut daripada Crypto.Eleven. Jadi rekan-rekan para pionir-pionir semuanya di seluruh dunia ya, jangan khawatir tentang Pi Network itu gagal. Kemudian di sini saya pikir yang harus Anda perhatikan sekarang adalah beberapa banyak koin Pi yang Anda miliki. Nah, di sini berapa jumlah koin Pi yang Anda miliki sekarang ya, dan apakah rekan-rekan sudah lolos KYC atau belum. Kemudian di sini ada 10 alasan mengapa jaringan Pi itu akan berhasil. Yang pertama di sini disebutkan jaringan Pi dikembangkan oleh Profesor Universitas Stanford ya, dan ini sangat jelas sekali, dan juga tim yang berdedikasi menunjukkan komitmen yang kuat menciptakan mata uang digital global. Artinya di sini sekali lagi Pi Network memang menjual daripada lulusan Stanford ya, melalui Dr. Nicholas Cheng Diupan dan para profesor-profesor yang terlibat lainnya, dan juga terlibat aktif dalam event-event hackathon ya. Jadi di situ mungkin bagi rekan-rekan yang baru mengenal proyek-proyek kripto, blockchain dan lain-lain ya, seperti admin pribadi yang mungkin baru paham tentang yang namanya event hackathon ya, atau event-event yang memang diadakan untuk daripada semacam pertemuan ya rekan-rekan daripada para developer untuk mengembangkan proyek-proyek mereka ya, atau semacam event untuk pengembangan aplikasi-aplikasi ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini proyek yang telah menerima dana besar tanpa bergantung pada pengembang atau menjual koin, menunjukkan potensi perkembangan yang signifikan. Jadi di sini sekali lagi untuk proyek Pi Network itu dikabarkan menerima dana yang besar ya, tanpa bergantung dari para penambang, dan juga menjual koin ya, menunjukkan potensi perkembangan yang signifikan. Jadi di sini bagi rekan-rekan yang sudah mining koin Pi, rekan-rekan sudah mendapatkan atau rekan-rekan itu kira-kira sudah menghabiskan berapa dolar, berapa rupiah ya. Apakah Pi Network itu menerima, atau Pi Network itu sekali lagi meminta bayaran atau meminta uang kepada rekan-rekan pionir semuanya ya? Tentu saja di sini tidak jawabannya. Dan untuk masalah KYC yang berstandar internasional menggunakan standar FATF ya, minimal untuk satu KYC itu sekitar 100 sampai 200 dolar. Itu biayanya menggunakan koin Pi ya, jadi tidak menggunakan mata uang dolar sama sekali ya. Jadi 0 dolar yang rekan-rekan keluarkan untuk menggarap proyek Pi Network. Artinya di sini gratis tanpa modal ya. Kemudian di sini yang ketiga, reputasi dan keahlian Universitas Stanford teknologi blockchain bersama dengan keberhasilan pendiri Ethereum, sama-sama lulusan Stanford ya, yaitu ada Dr. Nicholas dan juga untuk lulusan daripada atau sang pendiri Ethereum ya. Nah, di situ sama halnya lulusan Stanford juga ya, dan bahkan juga dikabarkan untuk pendiri Ethereum itu adalah murid daripada Dr. Nicholas.
dan menambah kredibilitas daripada potensi keberhasilan jaringan Pi. Kemudian di sini saya juga bisa menambahkan sedikit tentang aplikasi-aplikasi peniruan Pi Network dan di bawah project Pi Network ya. Seperti aplikasi Omega Network yang jelas-jelas secara terang-terangan menyatakan aplikasi yang di bawah Pi Network ya rekan-rekan, dan itu untuk masalah harga ya jelas di bawah Pi Network itu sudah akan listing dalam 5 exchange besar ya. Nah, jadi di sini sekali lagi kalau kita lihat Pi Network memang salah satu proyek blockchain dengan ekosistem yang terbesar di seluruh dunia. Kemudian yang nomor 4 di sini disebutkan proyek ini telah merekrut talenta blockchain dan berfokus pada konstruksi ekologi. Nah, jadi di sini untuk daripada Pi Network juga merekrut semacam talenta-talenta muda ya yang berfokus dalam masalah konstruksi ekologi dan dalam hal blockchain, termasuk integrasi dengan e-commerce dan juga mata uang kripto yang bertujuan untuk memastikan kecepatan jaringan dan kegunaan di kehidupan nyata. Nah, ini sangat jelas sekali inovasi yang dihadirkan oleh jaringan Pi atau Pi Network. Kemudian alasan yang nomor 5 disebutkan dengan 10 tahun pengembangan blockchain, era penggunaan blockchain praktis akan tiba, memposisikan jaringan Pi sebagai solusi blockchain praktis dan bercita-cita menjadi platform global yang signifikan. Kemudian yang dimaksud dengan 10 tahun pengembangan blockchain tidak lain tidak bukan itu adalah era Bitcoin ya, dan Bitcoin sudah lebih dari 10 tahun. Kemudian di sini mungkin akan terjadi era berikutnya yaitu blockchain Pi Network. Kemudian alasan yang nomor 6, Bitcoin e-commerce membedakan dirinya dengan menggunakan koin Pi sebagai mata uang untuk pembelian, menawarkan potensi dividend berdasarkan keuntungan yang dihasilkan oleh e-commerce Bitcoin ya. Kemudian di sini sekali lagi rekan-rekan, nah untuk daripada koin Pi Network itu berkaitan erat dengan e-commerce ya atau pasar, atau juga berkaitan dengan marketplace ya. Jadi koin-koin yang rekan-rekan tambang itu bisa dipastikan untuk membeli di dalam ekosistem termasuk di e-commerce ataupun di marketplace ekosistem Pi Network. Kemudian alasan yang nomor 7, core team jaringan Pi secara aktif membangun ekosistem dan meningkatkan nilai koin Pi. Kemudian juga berinvestasi dalam Web3, kemudian app wallet, server dan lain-lain, sambil melakukan promosi untuk menarik lebih banyak pionir-pionir di seluruh dunia. Kemudian di sini yang paling mantap nomor 8 ya, kesuksesan platform seperti Amazon, kemudian Taobao telah menunjukkan bahwa toko fisik tidak diperlukan dalam landscape bisnis saat ini, membuat platform e-commerce Pi Network sangatlah layak. Nah, jadi di sini mungkin sebagai alasan untuk Pi Network mengapa banyak sekali platform e-commerce atau platform marketplace ya yang bergerak dalam ekosistemnya. Nah, ini mungkin juga melihat daripada Amazon dan juga Taobao ya. Dan kalau kita lihat di situ yang mungkin untuk daripada pembayarannya itu juga bisa dipastikan dengan digital ya rekan-rekan, atau uang elektronik ya, kurang lebih seperti itu, dan tidak memiliki toko fisik atau toko yang nyata. Dan mall-mall di berbagai kota-kota besar ya bisa dipastikan sudah mulai sepi ya, seperti di dalam mall Blok M di wilayah Jakarta ya rekan-rekan. Kalau rekan-rekan tinggal di Jakarta, tinggal di dekat Blok M, tentu akan tahu dengan kondisi sampai saat ini untuk daripada mall Blok M tersebut ya, tempat admin dulu nongkrong ketika pertama kali datang ke Jakarta. Kemudian di sini poin yang nomor 9, pengenalan aplikasi jaringan Pi untuk e-niaga global berpotensi mengganggu industri agen pembelian, memungkinkan pembelian langsung berbasis Pi di seluruh dunia tanpa markup perantara. Kemudian yang nomor 10 di sini pengembangan di masa mendatang mencakup peluncuran sistem pembayaran mata uang Pi yang memungkinkan pengguna mengubah mata uang tunai menjadi Pi atau Pi kembali menjadi uang tunai untuk dijual. Nah, ini adalah nomor 10 juga sangat mantap sekali ya rekan-rekan. Jadi di sini memang sekali lagi Pi Network itu berupa semacam koin cryptocurrency berbasis mata uang ya. Dan mungkin ke depan kita juga bisa melakukan semacam swapping, mungkin dari Bitcoin menjadi USDT menjadi rupiah ya, atau sebaliknya. Nah, kemudian disitu adalah 10 poin penting potensi jaringan Pi. Kemudian jadi para pemegang koin Pi jangan berburu-buru bertanya kapan jaringan Pi open mainnet, kemudian kapan bisa di withdraw, kapan Pi akan listing. Proyek ini adalah rantai publik dan membutuhkan waktu yang untuk terus berkembang ya. Jadi di sini sekali lagi informasinya cukup mantap dan cukup menarik sekali ya. Meskipun di sini untuk daripada kapan open mainnet, kapan listing, kapan bisa di withdraw, di sini disebutkan membutuhkan waktu untuk berkembang. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan? Silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.